Ada sebuah pertanyaan yang sudah bergema selama berabad-abad. Pertanyaan yang dilemparkan dengan nada skeptis, kadang dengan senyum mencemooh, kadang dengan keyakinan penuh. Pertanyaannya sederhana. Bukankah Muhammad hanya menyalin cerita dari orang-orang Yahudi dan Kristen di sekitarnya? Kedengarannya logis, bukan? Seorang pedagang Arab yang sering bepergian ke Syam, yang bertemu banyak pendeta dan rabi. Tentu saja dia mendengar kisah-kisah kuno, lalu dia pulang dan menceritakannya ulang dengan gayanya sendiri. Sederhana, masuk akal, tidak ada yang ajaib. Tapi ada satu masalah dengan teori ini. Masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan argumen teologi, tidak bisa dijawab dengan debat filosofis, tidak bisa dibantah dengan retorika indah. Masalahnya adalah sebuah batu, sebuah prasasti kuno yang terkubur ribuan tahun di bawah pasir Mesir. Dan ketika batu itu akhirnya berbicara, dunia terdiam. Karena apa yang dikatakannya seharusnya tidak mungkin diketahui oleh siapapun pada abad ke-7 Masehi, bahkan oleh para ulama Yahudi sekalipun. Ini adalah kisah tentang seorang pria bernama Haman, seorang yang namanya menjadi bahan tertawaan para kritikus selama berabad-abad, sampai sebuah batu membuktikan mereka semua salah. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita kenali dulu siapa Haman ini menurut tradisi yang sudah berumur ribuan tahun. Dalam kitab Ester, salah satu kitab dalam Alkitab Ibrani, Haman adalah seorang tokoh jahat. Ia adalah penasehat Raja Ahasverus, seorang raja Persia yang berkuasa di Babilonia. Ceritanya dramatis. Haman membenci orang Yahudi. Ia merencanakan genosida massal. Tapi rencana itu gagal berkat keberanian Ratu Ester, seorang wanita Yahudi yang berani menghadap raja. Kisah ini begitu terkenal hingga umat Yahudi sampai hari ini merayakan peristiwa tersebut dalam perayaan Purim. Jadi, dalam kesadaran kolektif umat manusia selama ribuan tahun, Haman adalah 1. Tokoh di Persia, bukan Mesir. 2. Penasehat politik, bukan pembangun. 3. Musuh orang Yahudi, bukan pelayan Firaun. Ini adalah Haman yang dikenal dunia. Lalu, datanglah Al-Quran. Dan Al-Quran menceritakan Haman dengan cara yang sangat berbeda. Al-Quran menempatkan Haman di Mesir, bukan di Persia. Al-Quran menyebutnya sebagai pejabat Firaun, bukan penasehat Raja Persia. Al-Quran bahkan memberikan detail yang sangat spesifik. Dan berkata Firaun, "Wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah menara yang tinggi agar aku dapat mencapai jalan-jalan menuju langit." Surah Al-Qasas ayat 38. Firaun meminta Haman membangun struktur tinggi. Artinya, Haman adalah seorang yang terlibat dalam konstruksi bangunan monumental, seorang kepala proyek, seorang pemimpin pekerja. Dan disinilah para kritikus mulai tertawa. Selama berabad-abad, kritikus Al-Quran menganggap ini sebagai kesalahan fatal. Mereka berkata, "Lihat, Muhammad salah tempat. Haman itu ada di Persia, bukan Mesir. Ini bukti bahwa dia hanya mendengar cerita secara tidak utuh dari rabi-rabi Yahudi, lalu salah ingat detailnya." Bahkan beberapa orientalis ternama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menulis dengan nada sinis. Quran mencampur adukan tokoh-tokoh sejarah. Ia mengambil nama Haman dari tradisi Yahudi, lalu menempatkannya di narasi yang salah. Kritik ini bukan tanpa alasan. Pada masa itu, tidak ada satupun bukti arkeologis yang menyebutkan adanya tokoh bernama Haman di Mesir kuno. Tidak ada catatan sejarah, tidak ada prasasti, tidak ada artefak, nihil. Sementara itu, nama Haman di Persia sudah tercatat jelas dalam kitab Ester yang berusia lebih dari 2000 tahun. Jadi, siapa yang salah? Al-Quran atau tradisi Yahudi yang sudah mapan? Tapi, ada satu hal yang para kritikus itu lupakan, satu hal yang sangat krusial. Tidak ada satupun manusia di dunia pada abad ke-7, bahkan hingga abad ke-18 yang bisa membaca bahasa Mesir kuno. Hieroglif adalah bahasa mati. Rahasianya terkubur bersama peradaban Firaun selama lebih dari 1000 tahun. Tidak ada akses, tidak ada kamus, tidak ada Rosetta Stone.
Jadi, bagaimana mungkin seseorang bisa tahu apa yang sebenarnya tertulis di dinding-dinding kuil Mesir? Bagaimana mungkin seseorang bisa tahu siapa yang sebenarnya menjabat di istana Firaun ribuan tahun yang lalu? Jawaban atas pertanyaan ini baru datang pada abad ke-20. Dan ketika jawaban itu muncul, semuanya berubah. Cerita ini dimulai pada tahun 1799. Seorang tentara Napoleon menemukan sebuah batu hitam di dekat kota Rosetta, Mesir. Batu itu mengubah sejarah, karena di atasnya terukir 3 jenis tulisan, hieroglif Mesir kuno, Demotik, dan Yunani kuno. Dan karena Yunani kuno masih bisa dibaca, para ilmuwan akhirnya punya kunci untuk memecahkan hieroglif. Pada tahun 1822, seorang jenius muda bernama Jean-François Champollion akhirnya berhasil. Untuk pertama kalinya dalam 1400 tahun, manusia bisa membaca bahasa Firaun. Dan disinilah kisah Haman dimulai. Beberapa dekade kemudian, pada awal abad ke-20, seorang ahli Mesir kuno bernama Walter Warszynski sedang bekerja di Museum Wina, Austria. Ia sedang mengarsipkan prasasti-prasasti kuno dari era kerajaan Mesir. Tugasnya sederhana, mencatat nama-nama, jabatan-jabatan, dan detail administratif dari ribuan prasasti yang selama ini hanya dianggap sebagai artefak tanpa makna. Lalu, pada salah satu prasasti dari era New Kingdom, masa Nabi Musa diperkirakan hidup, ia menemukan sesuatu. Sebuah nama. Hieroglif itu berbunyi Hemen Ha, dibaca dalam bahasa Latin, Haman. Warszynski tidak langsung paham signifikansinya. Baginya ini hanya satu nama di antara ribuan nama lain. Tapi ketika ia membaca tulisan di sampingnya, ketika ia melihat jabatan yang tercatat resmi, ia menemukan sesuatu yang luar biasa. Kepala para pekerja tambang batu, Chief of the Workers in the Stone Quarries. Atau dalam bahasa yang lebih sederhana, pemimpin konstruksi kerajaan. Anda mengerti apa artinya ini? Haman adalah seorang arsitek besar, seorang yang bertanggung jawab atas pembangunan monumen-monumen raksasa, seorang yang memimpin ribuan pekerja untuk memotong, mengangkut, dan menyusun batu-batu raksasa menjadi piramida, kuil, dan menara tinggi. Dan sekarang, mari kita kembali ke Al-Quran. Dan berkata Firaun, "Wahai Haman, bangunkanlah untukku sebuah menara." Firaun tidak meminta Haman untuk membuat strategi politik, tidak meminta dia menjadi penasehat. Ia meminta dia membangun, karena itulah pekerjaannya. 3 detail dalam satu nama. 1. Nama yang sama, Haman. 2. Lokasi yang sama, Mesir, bukan Persia. 3. Profesi yang sama, pemimpin konstruksi, bukan penasehat politik. Dan semua ini tertulis di sebuah batu yang terkubur selama ribuan tahun, batu yang tidak ada seorang pun di abad ke-7 yang bisa membacanya. Ini bukan lagi soal kebetulan, ini adalah presisi historis yang mustahil dijelaskan dengan teori penyalinan. Sekarang, mari kita berpikir dengan kepala dingin. Mari kita lepaskan semua emosi. Mari kita lupakan dulu soal keimanan dan keyakinan. Mari kita berbicara dengan bahasa yang paling objektif, matematika probabilitas. Bayangkan Anda adalah seorang pria di abad ke-7. Anda hidup di Megah, sebuah kota dagang di tengah gurun Arab. Anda tidak bisa baca tulis. Anda tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Anda tidak punya perpustakaan. Anda tidak punya akses ke manuskrip kuno. Yang Anda punya hanyalah ingatan lisan dari cerita-cerita yang Anda dengar dari para pedagang dan rahib. Sekarang, Anda ingin menceritakan kisah tentang Musa dan Firaun. Anda sudah tahu cerita dasarnya dari tradisi Yahudi. Musa melawan Firaun, terjadi 10 tulah, laut terbelah, Firaun tenggelam. Tapi Anda ingin menambahkan satu detail kecil. Anda ingin menyebutkan nama salah satu pejabat Firaun. Anda memilih nama Haman. Pertanyaan pertama, dari mana Anda mendapat nama itu? Kemungkinan besar dari kitab Ester, cerita Yahudi yang populer. Baik, peluang pertama diterima. Tapi sekarang Anda harus memilih lokasi. Dalam tradisi Yahudi, Haman ada di Persia, tapi Anda tiba-tiba memutuskan menempatkannya di Mesir, di istana Firaun. Mengapa? Tidak ada alasan logis untuk melakukan ini. Bahkan ini seperti kesalahan yang fatal. Peluang Anda benar sangat kecil. Mari kita beri angka 1/10.
Sekarang, profesi. Dalam kitab Ester, Haman adalah penasihat politik. Tapi Anda tiba-tiba mengatakan dia adalah pemimpin konstruksi. Anda bahkan memberikan detail, dia diminta membangun menara tinggi. Mengapa memilih profesi itu? Dari sekian banyak kemungkinan jabatan, panglima perang, imam, bendahara, juru tulis, dokter kerajaan, Anda memilih arsitek batu? Peluangnya 1:20 dan itu konservatif. Sekarang mari kita kalikan. Peluang nama cocok 1/1 karena Anda ambil dari tradisi. Peluang lokasi cocok 1/10. Peluang profesi cocok 1/20. Total peluang sama dengan 1/200. Artinya hanya 0,5% kemungkinan Anda benar secara kebetulan. Dan ingat, ini dengan asumsi Anda sudah tahu nama Haman. Tapi bagaimana jika Anda harus menebak nama itu sendiri dari ribuan nama Mesir kuno yang tidak pernah Anda dengar? Peluangnya turun menjadi hampir 0. Ini seperti melempar 3 anak panah secara acak ke udara dan ketiga-tiganya mengenai titik yang sama di papan target yang Anda tidak lihat. Mustahil? Tidak, tapi sangat-sangat tidak mungkin tanpa informasi yang benar. Dan informasi itu baru tersedia 1300 tahun kemudian. Tapi mungkin ada yang berkata, oke, ini menarik, tapi mungkin saja Muhammad mendengar informasi ini dari sumber lisan yang tidak tercatat. Mungkin ada pedagang Yahudi atau Kristen yang kebetulan tahu. Mari kita periksa kemungkinan ini. Fakta 1. Tidak ada satupun manuskrip Yahudi atau Kristen pada abad ke-7 yang menyebutkan Haman di Mesir. Semua tradisi mereka konsisten, Haman ada di Persia. Fakta 2. Hieroglif adalah bahasa mati sejak abad ke-4 Masehi. Tidak ada seorang pun, bahkan pendeta Koptik Mesir sekalipun, yang bisa membacanya hingga abad ke-19. Fakta 3, prasasti yang menyebutkan Haman ini bukan prasasti yang terkenal atau mudah diakses. Ia adalah bagian dari arsip administrasi kerajaan yang terkubur dan baru ditemukan oleh arkeolog modern. Jadi, dari mana sumber lisan itu seharusnya datang? Dari suku Badui Gurun yang tidak punya hubungan dengan peradaban Mesir kuno? Dari komunitas Yahudi Madinah yang kitab-kitabnya sendiri tidak pernah menyebut hal ini? Dari pedagang Kristen yang mengikuti Alkitab, yang juga tidak mencatat detail ini? Atau mungkin ada penjelasan lain? Penjelasan yang tidak membutuhkan kebetulan luar biasa. Penjelasan yang tidak membutuhkan sumber misterius yang tidak pernah ada. Penjelasan yang paling sederhana adalah bahwa informasi ini datang dari sumber yang memang tahu, sumber yang tidak terbatas oleh waktu, sumber yang tidak perlu menggali pasir Mesir untuk tahu siapa yang bekerja di istana Fir'aun ribuan tahun yang lalu. Wallahu a'lam. Tapi satu hal yang pasti, temuan ini bukan hanya membela Al-Quran, ia mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat sejarah, bagaimana kita menilai bukti, dan bagaimana kita merespons ketika data mengubah asumsi kita. Ini bukan pertama kalinya Al-Quran menunggu dunia mengejar ketertinggalan. Dan mungkin ini bukan yang terakhir. Karena Al-Quran tidak pernah takut diteliti. Ia tidak pernah bersembunyi di balik dogma. Ia justru mengajak manusia untuk berpikir, untuk meneliti, untuk merenung. Berapa banyak kritik yang dulu dianggap mematikan, lalu runtuh satu persatu ketika pengetahuan manusia berkembang. Berapa banyak kesalahan yang dituduhkan, lalu terbukti justru presisi yang luar biasa. Haman adalah salah satunya, tapi ada banyak lagi. Detail tentang embriologi, detail tentang atmosfer, detail tentang lautan, detail tentang sejarah bangsa-bangsa yang terlupakan. Semua menunggu giliran untuk dibuktikan oleh waktu. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Mungkin pelajarannya sederhana. Jangan terburu-buru menghakimi, jangan cepat mengejek, dan jangan pernah meremehkan kemungkinan bahwa kebenaran itu lebih besar dari prasangka kita. Karena kadang, kebenaran itu tidak datang dari buku tebal, tidak datang dari debat panjang, ia datang dari sebuah batu kuno yang berbisik pelan di tengah museum sunyi. Aku sudah menunggu 3000 tahun untuk memberitahumu bahwa kamu salah. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini. Jika menurutmu kisah ini pantas didengar oleh lebih banyak orang, bagikan video ini. Bukan untuk memenangkan debat, tapi untuk mengajak berpikir.
Sampai bertemu di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.